baik-baik, sehat-sehat, ceria. Oke? Apa kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, ceria. Siapa yang sudah sarapan angkat tangan? Oke, yang sarapan nasi angkat tangan. Yang sarapan air angkat tangan. Yang sarapan angin di jalan angkat tangan. Sarapan angin. Oke. Kakak kelas, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Salsa, Alvin, dan Adi. Kenapa, alasannya apa? Sakit, Bu. Sakit. Ya, kita doakan semoga temannya cepat sembuh ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan, ding, 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 dung, 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 dan, ding, 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 dung, 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 set, aha, aha, ma, aha, aha, ma, aha, aha, semangat. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Baik, silakan diperhatikan di papan tulis. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira ada yang tahu apa itu coding? Atau pernah dengar kata AI? Pernah. Di mana kalian melihat atau mendengarnya? Di Oke, di HP. Di mana lagi? Di orang. Lewat orang pernah ngomong. Oke, kalau di HP tuh AI-nya apa aja sih? Seperti membuat gambar animasi. Oh, membuat Angel pernah coba? Di mana? Membuat gambar animasi itu lewat apa? Oh, di Google. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Contoh. Angel membuat kata-kata begitu. Ya, Oh, membuat kata-kata lalu tiba-tiba nanti muncul seperti gambar yang dia kreasinya. yang kita inginkan memang betul. Iya. Oke, sih tepuk tangan untuk Angel. Ada lagi yang pernah mencoba AI di HP? Kalau yang Angel ceritakan tuh sepertinya lagi ngetren sekarang. Banyak yang menggunakan AI. Bahkan ibu pernah dengar, bukan dari ibu aja, ibu sendiri pun merasakan AI. Contohnya adalah saat ibu menggunakan YouTube. Biasanya kalau ibu putar YouTube, contoh ibu putar mukbang atau makan-makan yang banyak. Nah, setelah ibu menonton itu, biasanya kalau ibu buka YouTube itu terus yang muncul. Biasanya begitu kan? Iya. Apa yang kalian tonton terakhir, biasanya itu yang muncul terakhir juga di YouTube yang berkaitan dengan itu. Nah, itu adalah rekomendasi dari AI. Jadi ternyata tanpa kalian sadari, AI itu sudah ada di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari kita. Nah, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. AI itu adalah kecerdasan artifisial, sama dia. Bahasa Indonesianya itu artificial intelligence. Nah, hari ini kita akan belajar elemen berpikir komputasional atau dekomposisi. Apa itu AI? Kita belajar sama-sama. AI atau artificial intelligence adalah Teknologi yang memungkinkan mesin berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Nah, ternyata 30 tahun atau beberapa tahun yang akan datang, pekerjaan manusia itu akan tergantikan oleh robot. Makanya mulai dari sekarang itu kita sebagai manusia tidak boleh kalah, tidak boleh kita kalah dengan robot. Karena yang menciptakan robot siapa? Manusia. Ya, manusia. Harusnya kan manusia lebih pintar. Tapi kalau manusia selalu mengandalkan robot, maka lama-lama manusia tidak akan bisa bekerja lagi. Otaknya tidak bisa berpikir kreatif dan dia akan dikendalikan oleh robot. Ini di Jepang sudah ada contoh restoran tidak ada sama sekali manusianya. Jadi kita datang ke restoran mau makan, yang melayani itu adalah robot.
dari mesin itu, mesin susunya. Nah itu adalah teknologi yang sangat canggih sekarang. Mungkin kita belum pernah lihat merasakan di Indonesia, tapi beberapa tahun kemudian itu pasti akan muncul juga di Indonesia. Contohnya adalah robot penghisap debu. Pernah lihat nggak? Yang berputar itu. Ya. Nah itu adalah salah satu contoh teknologi yang semakin berkembang. Orang tidak perlu lagi menyapu, nggak perlu lagi capek-capek nyapu kalau disuruh mama. Tinggal nyalakan robot itu, maka robot itu akan berputar dia ke bawah meja, ke bawah kolong tempat tidur, dia akan membersihkan debu-debu. Nah itu adalah kecanggihan teknologi zaman sekarang. Kenapa AI ada dalam pendidikan? Kita baca sama-sama. AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, dan membantu mendidik dalam berbagai tugas. Nah, dari dulu, AI ini sangat canggih, ini sudah membantu ibu untuk membuat tugas atau membuat presentasi. Nah, untuk kalian sendiri, HP itu bisa berfungsi untuk membantu kalian dalam belajar. Jadi jangan sampai kalian menyalahgunakan HP. Jangan sampai kalian membuat TikTok saja tanpa kalian memahami ternyata banyak fungsinya HP. Contohnya adalah misalnya dia bisa membantu kalian mengerjakan tugas yang tidak kalian pahami. Misalnya di sekolah berguru, kalian merasa guru itu kurang lengkap menjelaskan materi. Nah, bisa kalian cari di Google lagi setelah pulang sekolah. Nah, itu adalah contoh fungsi AI. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Nah, apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman. Nah, karena kalian masih kelas berapa? 5. Nah, kalian kan masih kelas 5, otomatis kalian perlu bisa memahami apa itu isi-isinya komputer. Misalnya perintahnya itu disuruh ngapain sih, kalian kan masih bingung. Makanya mulai hari ini kita akan belajar coding. Jadi coding itu kalian akan belajar bagaimana caranya kalian mempersiapkan diri sebelum menjadi program komputer. Sebelum kalian mengetik-ngetik, sebelum kalian mengerjakan sebuah langkah-langkah di komputer, itu kan tidak sembarangan. Nanti kalau salah pencet komputer jadinya apa? Iya, jadinya error komputernya kalau tidak salah pencet. Tiba-tiba begini, pencet langsung mati, pencet yang mati. Nah, sebelum kalian memegang komputer, maka kita akan belajar caranya coding dengan menggunakan unplug. Unplug itu adalah dia perangkat tanpa menggunakan komputer. Jadi kalian akan belajar manual, kalian yang akan membuat sendiri nanti langkah-langkahnya. Biar apa? Biar kalian lebih memahami bagaimana sih cara berpikir yang sistematis itu, bagaimana sih urutan-urutan mengerjakan sesuatu dengan benar. Jadi biar kalian tidak salah mengerjakannya nanti, kalian harus mengerti dulu cara-caranya mengerjakan dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi ada sebuah langkah-langkah, kalian tidak tahu bagaimana sih langkah-langkah yang benar, maka dari itu kita akan belajar dekomposisi. Kita akan membuat langkah-langkah yang ribet, dia menjadi lebih kecil dan kalian akan mampu berpikir secara sistematis dari langkah-langkah tersebut. Itu adalah dekomposisi. Dan dia menyederhanakan sesuatu menjadi lebih kecil, masalahnya menjadi lebih kecil. Nah, ini gambar apa? Mie. Nah, Indomie goreng. Goreng atau berkuah nih? Goreng. Siapa yang suka makan mie goreng pakai kuah sedikit? Oke, ada juga ya. Jadi mie goreng itu tidak harus digoreng, bisa juga ada kuahnya. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Wow, enak ya. Kira-kira kalau kita buka bungkusan mie ini, apakah tiba-tiba dia jadi di sini? Tidak. Jadi caranya bagaimana? Oke, pertama membuka mie, Angel bagus. Lalu ada lagi yang tahu? Mengeluarkan mie dari bungkus. Oke, mengeluarkan mie dari bungkus. Lalu? Merebus mie. Merebus air. Oh, merebus air dulu. Oke, rebus air sampai mendidih. Lalu?
Yang pertama adalah harus ada listrik dulu. Kalau tidak ada listrik, tidak akan bisa menyala komputernya. Lalu yang kedua, harus memencet sebuah tombol, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak punya tombol, sampai nenek-nenek beruban pun tidak akan nyala itu komputernya. Jadi itu adalah cara-cara yang sistematis. Nah, seperti Ibu katakan tadi, bahwa dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, nih, apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu kalau mau olahraga atau jogging pagi? Kira-kira apa? Mempersiapkan baju. Oke, mempersiapkan baju. Apa lagi? Mempersiapkan sepatu, mempersiapkan botol minum. Apa lagi? Mempersiapkan Apa? Mempersiapkan bekal, boleh. Mempersiapkan alat untuk digunakan untuk pergi berolahraga. Oke, mempersiapkan alat yang digunakan untuk berolahraga. Dan yang utama adalah apa? Iya, jangan lupa sarapan. Dan yang pertama adalah jangan lupa bangun. Karena walaupun mau jogging sedang mempersiapkan, tapi kalau belum bangun pagi, kita tidak akan bisa jogging pagi-pagi. Jadi bangun, betul tadi bangun. Lalu kalau mau mandi boleh, tidak mau mandi juga boleh. Nanti kan setelah olahraga boleh mandi. Nah, setelah itu mempersiapkan tadi bilang alatnya, mempersiapkan bekal. Kalau jauh joggingnya, di perjalanan nanti kelaparan boleh mampir dulu ke pohon makan, lanjut lagi jogging. Terus itu bisa mempersiapkan topi kalau kepanasan, kacamata boleh. Dan yang pertama adalah sepatu olahraga. Itu adalah langkah-langkah yang disiapkan. Nah, ini anak-anak sedang ngapain? Nah, contohnya adalah pesta ulang tahun atau party. Biasanya party ini disebut party. Nah, kira-kira sebelum mereka berbahagia seperti ini, apa sih yang harus kita siapkan? Hiasan, dekorasi, tempatnya betul. Apa lagi? Meja, undangan, betul. Kalau tidak ada undangan, siapa yang mau datang? Harimau mau datang. Pasti kita akan undang teman-teman. Apalagi kira-kira yang disiapkan? Iya, kue atau makanan. Hadiah atau bingkisan, betul. Nah, itu adalah langkah-langkahnya untuk membuat sebuah pesta. Siapa yang pernah ulang tahun dan merasakan ini? Oke, atau adiknya atau tetangganya, siapa yang pernah ke pesta ulang tahun? Oke, semuanya sudah pernah merasakan ya? Bahagia tidak di tempat pesta ulang tahun? Bahagia. Ternyata di balik kebahagiaan kalian, di belakang layar itu ternyata banyak orang yang sudah mempersiapkan langkah-langkah tadi. Dari meniup balon, dari membeli cake, pakai uang, itu semua adalah langkah-langkah yang sistematis. Paham? Oke, sekarang tugas kelompok adalah kalian membuat sebuah dekomposisi mengenai urutan membuat sesuatu. Seperti membuat pisang goreng boleh, membuat teh atau susu boleh, membuat tera-tera misalnya. Tera-tera itu terbuat dari apa? Singkong. Membuat bakso boleh, membuat es campur boleh, nasi goreng, roti bakar juga boleh. Jadi per kelompok nanti akan berbeda-beda kalian mengerjakannya. Setelah itu nanti kalian akan maju presentasi per kelompok. Jika itu sudah bilang waktu habis, baru boleh kalian maju ke depan, ya. Jadi nanti setelah temannya maju presentasi, kita harus memperhatikan temannya dengan baik. Ibu akan membagikan lembar untuk menggambarnya. Silakan disiapkan pensil dan pewarna atau penghapus. Oh iya, Ibu sudah sampaikannya. Boleh ada yang membawa HP? Ada. Boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, HP juga akan membantu kita untuk belajar. Jadi kalian boleh mencari referensi di HP-nya. Iya, oh iya, sebentar ya, Pak. Boleh digambar dulu atau ditulis dulu, silakan berkelompok. Oke, silakan berdiskusi.
ya Anggi? Sudah siap dalam membuat langkah-langkah mengerjakan atau mengoperasikan komputer. Jadi intinya dalam mengerjakan sesuatu kita tidak boleh sembarang mengerjakan, karena semua yang akan kita lakukan itu ada masing-masing langkah-langkahnya. Jadi jika langkah-langkahnya benar, maka hasilnya pun akan benar. Namun jika langkah-langkahnya salah, contohnya dalam membuat ST, jika kita tidak merumus ayat terlebih dahulu, lalu kita akan membuat ST, maka bulannya itu tidak akan bisa tidak akan bisa larut, kurang agak lama dan bisa larut. Atau misalnya kurang menambahkan es batu, maka dia tidak akan menjadi es teh, namun menjadi teh hangat atau teh panas. Maka dari itu, mulai sekarang kita belajar caranya dekomposisi. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang, Bu. Yang senangnya kenapa senang? Karena sudah bisa mengetahui apa itu dekomposisi. Oke, bagaimana cara mengetahui dekomposisi? Apa itu tentang tadi dekomposisi? Silakan saya. Oke, silakan jawab. Bagaimana membuat sesuatu dengan langkah yang benar. Ya, jadi ternyata Sila dan teman-temannya, Sila mewakili teman-temannya sudah mengetahui bagaimana sih cara membuat sesuatu itu menjadi benar dan menjadi sebuah langkah-langkah yang baik. Oke, tepuk tangan